Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ivan Solehan. Kali ini saya akan bahas tentang bisnis PT Best. Jika kalian tertarik, silakan klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Oh, dari Jawa? Siap. Nah, Wonosobo itu di kaki Gunung Sindoro Sumbing ya. Nah, saya hanyalah anak dari kampung ya, anak kampung, anak seorang buruh tani. Orang tua saya adalah seorang buruh tani. Nah, tadi sudah dilihat video profil saya ya, ibu-ibu, bapak ibu semua, bahwasanya dari awal saya berjuang gitu ya. Mungkin mindset saya sama seperti orang di luaran saya. Jadi istilahnya ketika saya sudah istilahnya perjuangkan sama orang tua saya, hingga akhirnya saya bisa sekolah, alhamdulillah sampai S3 ya, SD SMP SMA ya. Ya alhamdulillah sampai SMA. Nah, cita-cita saya apa? Nah, saya tentunya ingin merubah kehidupan gitu. Nah, cuman di situ mindset saya masih sama seperti orang lain. Ketika kita ingin merubah kehidupan, tentunya kita harus berjuang atau kita harus istilahnya memiliki penghasilan sendiri. Nah, mindset saya sama seperti paradigma orang lainnya. Jadi mindset saya ketika kita nggak kerja, kita nggak dapat uang, nggak dapat penghasilan. Hingga akhirnya setelah saya lulus sekolah, saya merantau berjuang ke Jakarta. Dalam jangka waktu 1 bulan saya mencari pekerjaan, alhamdulillah banyak yang menolak. Ternyata nggak di bisnis ini aja, ternyata nyari kerja juga susah, banyak yang ditolak. Saya pun di awal sama, banyak yang menolak saya ketika ingin melamar pekerjaan. Hingga akhirnya basic saya lulusan SMK otomotif, tapi alhamdulillah dikasih rezeki malah jadi tukang cuci piring di sebuah restoran. Gimana kira-kira? Luar biasa ya, jauh dari istilahnya passion saya gitu. Tapi yang namanya rezeki seperti itu. Kadang kita kejar sesuai passion saya yang kita sukai, tapi ternyata belum rezekinya. Ternyata rezekinya ada di bidang lain. Nah, tapi itu cukup saya syukuri hingga akhirnya saya bisa bekerja. Ya alhamdulillah kurang lebih 4 tahun saya bekerja. Yang luar biasanya awalnya saya berkeinginan ingin merubah kehidupan, ingin mewujudkan impian, karena setiap orang pasti punya impian. Setuju? Setuju. Seperti saya sendiri sama. Di awal waktu saya masih muda pertama kali merantau ke Jakarta punya impian yang sama. Yang pertama ingin menikah, ingin punya rumah sendiri, ingin punya kendaraan sendiri. Yang paling utama dulu saya ingin sekali memiliki kendaraan pribadi atau motor. Nah, luar biasanya wasilah saya bekerja di sebuah restoran jadi tukang cuci piring. 4 tahun saya bisa membeli motor dengan cara kredit. Ya mungkin ada yang sama seperti saya. Oh, alhamdulillah cash semua di sini ya. Oh, kredit semua. Sama berarti saya juga dulu sama seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena kita belum tahu bagaimana caranya yang istilahnya lebih cepat. Ternyata ada. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, singkat cerita, setelah saya bekerja, saya merasakan kok usia saya sudah semakin bertambah. Ya, saya ingin mempersiapkan buat nikah, buat modal belum ada. Boro-boro rumah buat modal nikah aja belum ada. Hingga akhirnya saya belajar mencari sebuah peluang bisnis ya, di mana caranya saya ingin menambah penghasilan. Nah, suatu saat saya mendapatkan suatu peluang usaha dari sosial media hingga akhirnya saya bergabung. Ya, ketika bergabung kayaknya asik ini bisnis. Tadinya saya nggak ada skill, nggak punya pengalaman apapun. Cuman saya ingin meningkatkan skill saya. Kalau mengandalkan penghasilan, saya nggak bisa untuk mewujudkan semua impian saya. Hingga akhirnya saya mencari peluang usaha. Saya bergabung di bisnis tersebut. Dan juga udah merasa lelah juga jadi seorang karyawan. Istilahnya saya udah capek. Istilahnya menjadi manusia di bawah telunjuk orang lain. Atau mohon maafnya karyawan ya, karena kita ikut bos ya, mau nggak mau harus mengikuti apa yang diarahkan bos kita, betul ya. Saya sudah bosan, saya sudah muak, dan saya ingin belajar mandiri. Lalu saya putuskan untuk resign. Nah, setelah saya resign dari pekerjaan saya jalankan bisnis karena dengan modal nekat saja, belum punya modal skill, belum punya pengalaman, hingga akhirnya saya yang ada rugi. Yang tadinya punya tabungan dari sisa gaji ya, alhamdulillah ludes semua. Ya, hingga akhirnya nggak punya penghasilan. Tapi alhamdulillah karena saya punya istilahnya
punya temen deket ya, cewek ya. Nah, wanita tersebut malah ingin dinikahi gitu secepatnya. Nah, saya di situ nggak punya penghasilan, tapi karena saya juga alhamdulillah sudah serk ya, ya udah gimana caranya saya nikah dalam keadaan nggak punya penghasilan, nggak punya istilahnya pekerjaan, saya nikah saja. Saya nikah dulu dengan modal saya jual motor. Itu aja ternyata nggak cukup, sisanya saya minjem. Ya. Nah, hingga akhirnya singkat cerita setelah menikah, saya berpikir pengen nyari kerja lagi karena saya sudah punya tanggung jawab untuk menafkahi istri, betul ya. Nah, maka dari itu saya yang tadinya udah bosen kerja, pengen kerja lagi. Nah, suatu ketika saya sedang mempersiapkan pengen kerja lagi, pengen nyari pekerjaan lagi, alhamdulillah luar biasanya Allah ya perkenalkan saya dengan seseorang yang bisa saya sebut yaitu malaikat berwujud manusia, yaitu mentor saya sendiri yang bernama top leader Dhani Abdul Ghani. Boleh diprotes Kang Dhani. Nah, wasilah Kang Dhani memperkenalkan peluang bisnis ini, ternyata kenapa saya berminat ya? Saya hanya istilahnya terinspirasi dari beliau. Ternyata Kang Dhani ini bisa dibilang story-nya ya, ceritanya hampir mirip seperti saya. Di awal beliau punya hutang ratusan juta, baru menikah juga dan sedang mencari pekerjaan. Tapi alhamdulillah dikasih peluang dari top leadernya, yaitu peluang bisnis PTBS. Hingga akhirnya nggak pikir panjang, beliau langsung ambil keputusan. Nah, setelah dijalankan singkat cerita, dalam jangka waktu 6 bulan, beliau bisa lunas hutang, beliau bisa memiliki kendaraan cash berupa 1 unit Pajero. Nah, itulah motivasi saya terinspirasi seperti beliau. Saya cuman berprasangka baik, mungkin wasilah beliau lah, mungkin inilah jawaban dari doa-doa saya selama ini, bahwasanya saya ingin punya penghasilan, bahwasanya saya ingin merubah kehidupan, bahwasanya saya ingin terbebas dari hutang karena saya habis nikah punya hutang juga gitu ya. Nah, mungkin ini wasilahnya. Nah, saya juga ingin seperti Kang Dhani juga, hingga akhirnya saya nggak banyak mikir gimana caranya saya segera bergabung. Nah, satu kendalanya Pak, di situ saya nggak punya modal, boro-boro modal, buat istilahnya buat kehidupan, apa istilahnya, kehidupan kita jalan aja kita bingung, buat tiap hari aja bingung, buat istilahnya istri aja bingung ya. Nah, disitulah tantangan saya, hambatan saya modal. Gimana caranya saya bisa gabung? Karena saya pikir-pikir, untuk saya makan, saya juga harus mengeluarkan modal, betul ya? Untuk istri saya juga tiap hari kita harus mengeluarkan modal. Nah, untuk saya mencari pekerjaan, saya juga butuh yang namanya modal. Artinya buat hidup aja kita butuh modal. Buat nyari kerjaan kita butuh modal. Nah, ini halangan saya pertama adalah gimana caranya saya bergabung, saya butuh modal. Saya setelah dijelaskan bisnis ini, saya pulang, saya mencari modal. Awalnya saya mencari modal, saya cerita ke orang tua saya, Ibu, saya ingin menjalankan bisnis saya, tapi saya butuh modal. Yang ada apa? Yang ada tidak dipercaya dan tidak diizinkan sama orang tua saya. Mungkin ada di sini yang sudah mitra dan tidak diizinkan orang tua atau nggak didukung keluarga atau istri, ada? Salah satunya ada ya. Berarti sama. Berarti sama. Awalnya saya pun sama. Awalnya saya pun sama. Ya. Masya Allah. Awalnya pun saya sama. Baru minta modal ke orang tua ya, itu nggak dikasih modal. Yang ada kamu nggak bisa sukses di situ, itu bisnis nggak jelas. Mending cari kerjaan yang jelas-jelas aja. Tapi Bu, ini peluang. Kalau misalkan saya cari kerjaan, saya harus keluar modal juga, kan sama. Mending modal saya buat gabung sini. Enggak, mending cari kerjaan yang lain saja. Kata ibu saya seperti itu. Saya cari ke saudara, jawabannya sama. Yang ada saya dihina, dilecehkan, ya. Enggak ada yang percaya ketika saya mencari modal pinjam. Tapi itu tidak memutuskan semangat saya untuk bergabung di bisnis ini. Karena harapan saya cuma berprasangka baik. Mungkin inilah jawaban dari doa-doa saya. Nah, hingga akhirnya saya berpikir, saya udah ikhtiar nyari modal, pinjaman gak ada yang kasih. Saya cari di rumah, di kamar saya, apa barang yang bisa saya jual buat gabung.
Saya cari sepatu terlalu murah nggak nyampe, saya cari jam tangan juga nggak nyampe, hingga alhamdulillah saya ada salah satu aset yang printer bekas. Nah, wasilah printer bekas itu saya jual, saya bisa bergabung di bisnis ini. Tanpa pikir panjang, Kang Dani bilang, kalau Mas Ivan serius ingin sukses di bisnis ini, ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama berjuang. Silakan Mas Ivan datang ke Tasikmalaya, saya bimbing Mas Ivan, kita berjuang bersama, kita sukses bersama. Oke, siap Kang Dani. Hingga akhirnya saya kembali. Dulu saya masih di Bekasi, istri saya di Bekasi. Itu saya di kampung di Wonosobo, saya berangkat lagi ke Bekasi. Saya ke Bekasi, itu baru nikah. Yang namanya orang baru nikah harusnya sedang harmonisnya dengan istri ya. Betul ya? Nah, tapi sampai ke sana saya izin ke istri. Mi, saya izin. Saya alhamdulillah baru dapat peluang bisnis yang luar biasa, insya Allah bisa merubah kehidupan saya. Tanpa pikir panjang, saya yakinkan istri saya awalnya tidak mau mengizinkan. Kita baru nikah loh, masa saya mau ditinggal. Nah, istri saya juga alhamdulillah masih bekerja. Saya rasa cukup ya buat kita hidup dari gaji saya. Tapi saya yang namanya suami, saya masa istri yang mengasih, istilahnya istri yang menghidupi saya. Kan kebalikan, harga diri seorang lelaki di mana? Betul ya bapak-bapak ya? Setuju ya? Nah, saya yakinkan istri saya nggak bisa seperti ini terus, saya harus berjuang. Saya mohon izinnya, saya mau ke Tasik. Saya berjuang sementara, saya meninggalkan Umi sementara, tapi saya berjuang untuk mendapatkan waktu untuk selamanya bersama istri saya tercinta. Saya yakinkan istri saya seperti itu, hingga akhirnya istri saya mengizinkan saya ke Tasik. Saya berjuang bersama Kang Dani. Saya ikuti arahan Kang Dani. Ketika Kang Dani mengarahkan, saya ikuti tanpa adanya istilahnya banyak pertanyaan yang saya jawab. Oke siap yes, oke siap yes. Pokoknya saya ikuti. Kita informasikan seperti tadi yang dijelaskan sama Mas Agam ya, menjalankan bisnis ini cukup PCA ya, pakai produknya, ceritakan manfaatnya. Ketika di Tasikmalaya saya jalankan, enggak saya istilahnya enggak ada yang namanya waktu terbuang sia-sia, karena saya termotivasi gimana caranya saya segera sukses, saya segera kembali ke istri saya. Nah, saya mengikuti arahan Kang Dani, online saya jalan, offline saya jalan. Online semua sosial media saya babat, Instagram, YouTube, Facebook, dulu belum ada TikTok, semua sosial media saya buat promosi semua. Saya informasikan tentang peluang bisnis ini, saya informasikan tentang manfaat dari produk ini ke sosial media, dan juga offline. Setiap saya ketemu orang, saya informasikan peluang bisnis ini. Mungkin di awal sama, saya belum bisa menjelaskan, tapi yang penting satu, kita bisa mendapatkan yang namanya relasi atau database. Nah, ketika saya ketemu orang, minimal saya sapa, ya saya perkenalkan, minimal saya dapat kuncinya, saya dapat nomor WhatsApp-nya. Karena saya belum bisa menjelaskan, hingga akhirnya saya kenalkan ke top leader saya. Nah, di situ saya edifikasikan Dani, Kang Dani bantu prospek saya, hingga akhirnya saya mulai ada hasil, mulai ada closing. Alhamdulillah, singkat cerita, berproses. Alhamdulillah mengikuti arahan Kang Dani, tidak mensia-siakan waktu, jalani terus, berproses, belajar, bertindak ya. Yang namanya cacian, hinaan, tolakan pasti ada. Pasti ada. Saya sudah merasakannya, tapi itu semua tidak saya pikirkan. Karena motivasi terbesar saya adalah keluarga saya. Saya ingin membahagiakan keluarga saya. Saya ingin segera cepat kembali ke istri saya. Itulah motivasi saya, hingga akhirnya ketika ada cacian, ada penolakan, itu tidak menghalangi semangat saya untuk berjuang. Singkat cerita, alhamdulillah dalam jangka waktu 2 bulan saya berproses, hutang saya lunas. Alhamdulillah, karena tadi sudah dilihat 2 bulan saya jalankan bisnis ini bisa tembus reward pertama motor cash senilai 15 juta. Alhamdulillah. Itu adalah hasil dari saya ambil keputusan di awal, mau berjuang di awal dan mau mengikuti arahan mentor saya. Nah, alhamdulillah singkat waktu saya bantu semua tim saya, ya singkat cerita saya bantu semua tim saya. Ketika saya sudah dapat bonus, ketika saya sudah dapat reward, yang saya pikirkan bukan gimana caranya saya dapat reward lagi, tapi gimana caranya mitra-mitra saya juga dapat bonus, mitra-mitra saya juga bisa dapat reward. Alhamdulillah, singkat cerita, di kanan saya tembus motor, di kiri saya tembus motor. 4 bulan kemudian saya tembus 1 unit mobil senilai 150 juta dalam jangka waktu 6 bulan Bapak Ibu.
Yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan, saya bekerja 4 tahun dapat motor 12 juta nyicil. Yang tidak saya sangka-sangka, di PTBS 6 bulan saya berjuang bisa lunas hutang, bisa memiliki mobil cash senilai 150 juta. Nah, terus berjuang, terus berproses. Alhamdulillah sekarang di bawah jaringan saya sudah ada 4 peraih mobil cash, 2 di kanan, 2 di kiri, dan total sudah ada 21 peraih motor cash. Dan mohon doanya, insya Allah detik-detik target bulan ini tembus Pajero cash nilai 500 juta. Oke. Nah, jadi artinya apa? Yang saya pahami Bapak Ibu, ya. Ketika Bapak Ibu melihat yang tadi kami sampaikan ini adalah hal yang positif, ya, ini adalah peluang, maka yang ada di pikiran kita adalah peluang. Tetapi ketika Bapak Ibu yang tadi lihat adalah masalah, wah ternyata ini harus keluar modal, ya, hal negatif atau masalah, maka yang ada di pikiran kita adalah masalah. Betul ya? Setuju? Setuju? Artinya apa? Artinya ketika kita berpikir kita ini adalah peluang, bisa merubah kehidupan, maka insya Allah bisa merubah kehidupan Bapak Ibu semua. Tapi ketika mindset kita, pikiran kita ini ada masalah, maka menjadi masalah Bapak Ibu semua. Saya tidak memaksa Bapak Ibu semua bergabung di bisnis ini. Cuma coba tanyakan ke dalam diri Anda semua. Coba tanyakan ke dalam diri Anda. Apakah selama ini kita sudah bisa membahagiakan keluarga kita? Apakah selama ini kita sudah bisa mewujudkan impian kita semua? Saya yakin dan percaya semua orang ya pasti punya impian. Betul ya? Semua orang pasti punya impian. Mungkin di sini ada yang sudah bisa memiliki rumah. Mungkin di sini ada yang sudah memiliki kendaraan. Mungkin di sini ada yang sudah bisa berangkat umroh. Tapi apakah kita semua sudah bisa memberikan atau istilahnya bermanfaat untuk banyak orang? Bisa mengumrohkan keluarga kita, bisa mengumrohkan sebanyak-banyaknya orang? Mungkin belum ya. Karena apa? Satu pesan yang guru saya sampaikan, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat banyak orang. Betul ya? Nah, jadi kembali, karena yang saya yakini Bapak Ibu, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika Bapak Ibu mandang ini solusi, insya Allah akan menjadi solusi buat Anda semua. Nah, satu lagi pesan yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu, saya enggak istilahnya memaksa Anda untuk bergabung di bisnis PTBS. Saya enggak memaksa sama sekali. Cuman satu, coba kita pikirkan, kita renungkan, kita tanyakan pada diri kita sendiri. Untuk sukses Bapak Ibu, ada 2 hal. Yang satu adalah karakter sukses. Karakter sukses itu apa? Karakter sukses itu adalah semangat juang. Terus yang kedua disiplin. Yang ketiga adalah kerja keras. Nah, mungkin kita semua sama, mungkin saya sama di luar sana. Saya sudah berjuang, ya. Saya berangkat pagi ketika jadi karyawan, berangkat jam 8, berangkat pagi jam 8, pulang jam 8 malam. Berangkat jam 8 malam, pulang jam 8 pagi. Artinya apa? Saya sudah bekerja keras, saya sudah disiplin waktu, ya. Tapi kenapa kok saya belum bisa mewujudkan impian saya? Karena satu, kita untuk sukses enggak hanya sekedar membutuhkan semangat dan karakter sukses atau semangat dan kerja keras saja, tapi kita juga membutuhkan kendaraan yang tepat. Bukan salah Bapak Ibu semua selama ini berjuang, bukan salah saya ketika jadi karyawan saya berjuang belum bisa mewujudkan impian, karena saya belum menemukan kendaraan yang cepat dan tepat, ya. Jadi itu mungkin di luaran sana ada tukang ojek 24 jam ya, 24 jam dia ojek online ya, mantengin HP-nya ya, itu untuk memperjuangkan ya mungkin jutaan per hari. Di luar sana karyawan, buruh dan lain sebagainya mungkin memperjuangkan jutaan per bulan. Tapi di luar biasanya di PTBS kita di sini memperjuangkan jutaan per hari. Nah, itu untuk karakter sukses. Yang kedua adalah kendaraan yang cepat. Ya, ibaratnya Valentino Rossi, ya. Valentino Rossi dia menggunakan motornya yang sangat kencang sehingga jadi juara, betul ya? Nah, kalau misalkan Valentino Rossi bersama Bapak balap ya,
Bapak menggunakan motor Bapak, kira-kira yang menang siapa? Pasti Valentino Rossi ya, karena menggunakan kendaraan yang tepat. Tapi coba kalau misalkan dibalik, Bapak menggunakan motor Valentino Rossi dan Valentino Rossi menggunakan motor Bapak, kira-kira yang menang siapa? Pasti Bapak, karena Bapak menggunakan kendaraan yang cepat. Artinya apa? Sejago-jagonya Valentino Rossi, kalau dia tidak menggunakan kendaraan yang tepat, dia tidak akan bisa menjadi juara. Nah, artinya kita untuk sukses membutuhkan kendaraan yang cepat. Nah, kira-kira kalau saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu semua, kira-kira adakah kendaraan yang cepat untuk mewujudkan impian kita semua? Ada. Apa? PTBS. PTBS. Nah, itu Ibu yang bilang. Ini apa ya, insya Allah PTBS lah kendaraan yang cepat dan tepat untuk kita bisa mewujudkan impian kita. Boleh? Yang belum jadi mitra di sini ada berapa? Boleh angkat tangan, nggak usah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Masya Allah, luar biasa. Beri oplos untuk Bapak Ibu semua. Ya, artinya itu. Nah, kenapa PTBS? Tadi Ibu bilang PTBS. Kenapa PTBS? Karena di sini sudah tadi dijelaskan pertama sama Mas Rian ya, sudah ada 3.000 orang membuktikan wasilah bisnis PTBS bisa lunas hutang, wasilah bisnis PTBS bisa memiliki kendaraan, wasilah bisnis PTBS bisa memiliki rumah. Artinya apa? Sudah banyak bukti dan alhamdulillah di depan Bapak Ibu semua sama. Saya alhamdulillah sudah sedikit membuktikan. Mas Rian sudah, ya, Mas Rahman sudah, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu pun pasti bisa. Baik. Nah, oke, yang terakhir. Ini yang terakhir dari saya. Saya dulu sama seperti Bapak Ibu. Saya dulu sama, pernah mengikuti acara seperti ini juga. Saya duduk di paling belakang. Nah, kenapa saya bisa berdiri di depan ini? Karena wasilah dari ini, dari satu lembar kertas ini. Inilah wasilah saya bisa di depan Bapak Ibu semua. Nah, luar biasanya, mohon maaf sekali buat Bapak Ibu semua, tidak semua orang bisa bergabung di PTBS. Ya, tidak semua orang bisa bergabung di PTBS. Karena hari ini ya, saya hanya memegang 7 lembar kertas formulir. Saya hanya memegang 7 lembar kertas formulir. Buat Bapak Ibu yang sudah terbuka hatinya, ingin berjuang, ingin merubah kehidupan juga bersama-sama bersama kami, silakan bisa ambil formulir di depan. Silakan. Terbatas formulir hanya 7. Ya, terbatas. Silakan. Saya enggak. Ya, untuk masalah modal dan yang lainnya enggak masalah. Silakan bisa diambil. Nah, silakan bisa diambil. Boleh berdiri. Siap, boleh berdiri di sini dulu. Siap. Ada lagi, silakan. Ini cuma 7 lembar. Tadi saya lihat ada 20 orang. Cuma 7 lembar. Silakan ibu. Boleh. Silakan, ini cuma 7 lembar. Karena boleh Pak, siap. enggak apa-apa. Siap. Enggak apa-apa diambil aja. Siap. Boleh, Bapak, silakan. Boleh. Boleh. Masih 1 lembar lagi. Ini hanya orang-orang beruntung. Jadi satu pesan yang pernah saya dengar dari nih, boleh Ibu di sini dulu enggak apa-apa? Ibu. Boleh. Ya. Yang belum daftar, buat yang belum Boleh. daftar. Bapak jaga dulu aja. Oh, Boleh. Silakan. Jadi satu yang pernah disampaikan dari guru-guru saya, Bapak Ibu semua ya. Untuk sukses itu tidak serumit seperti yang kita pikirkan. Tapi siapa yang berani lebih cepat dalam mengambil keputusan. Nah, ini untuk Bapak Iwan, ada Ibu dan lain sebagainya. Saya ingin tanyakan sekali lagi buat Bapak, Pak Iwan. Tadi yang kami sampaikan di sini, kira-kira menurut Bapak positif atau negatif? Positif. Alhamdulillah. Siap berjuang di PTBS bersama-sama tim, siap mengangkat harkat martabat keluarga, siap. Selamat bergabung di mitra bisnis PTBS. Mantap. Oke, siap. Lanjut. Pak Nunung, siap. Menurut Bapak tadi yang saya sampaikan, teman-teman sampaikan di sini,
Kira-kira gimana? Positif? Positif semua ya. Siap bergabung jadi mitra tulis? Siap. Siap berjuang? Siap. Selamat berjuang. Siap. Ya, Bapak. Bapak siapa? Alhamdulillah. Tadi yang kami sampaikan di sini hal yang positif. Siap berjuang? Siap. Selamat bergabung di mitra bisnis PTBS. Mantap. Ibu, tadi yang saya sampaikan di sini positif? Alhamdulillah positif. Siap berjuang? Siap. Selamat bergabung jadi mitra bisnis. Salam keren Pajero. Amin. Gimana Ibu tadi yang kami sampaikan di sini positif? Insya Allah menjadi solusi juga buat Ibu. Selamat bergabung menjadi mitra bisnis PTBS. Silakan. Mantap. Siap Ibu, gimana tadi kesannya positif? Positif. Siap berjuang? Insya Allah siap. Siap. Masya Allah. Selamat bergabung menjadi mitra bisnis PTBS. Siap. Akang? Siap. Apa yang tadi saya sampaikan positif? Siap berjuang? Selamat bergabung menjadi mitra bisnis PTBS. Silakan dulu. Mantap. Oke. Nah, luar biasanya kabar gembiranya buat orang-orang yang tadi mengambil form pendaftaran. Tadi saya baru saja dapat informasi dari Pak Yayan dan Pak Sobari ya. Buat pendaftar yang hari ini langsung setor ya, langsung ambil paket minimal 1 paket itu diskon free registrasi. Tadi disampaikan registrasi berapa? 100.000 ya. Berarti harusnya 2.100.000. Nah, itu ada diskon dari Pak Yayan dan Pak Sobari, free, registrasi free. Artinya apa? Bapak cukup belanja produk 2 juta, sudah dapat produk senilai 3 juta, sekaligus hak usaha untuk mendapatkan reward total 1,67 miliar. Selamat mendapatkan semua. Oke, siap. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin ketika ada salah itu murni dari kesalahan saya, mohon dimaafkan. Jika itu adalah suatu kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu sementara yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum saya tutup ya, nanti setelah ini kita sharing bagaimana program ke depan, bagaimana kita bisa menjalankan bisnis ini. Nanti setelah ini kita istirahat dulu ya, break dulu, kita sholat zuhur ya, yang pengen ngopi dan lain sebagainya. Nanti setelah istirahat kita kumpul lagi di sini, kita langsung planning gimana cara kerjanya agar ketika suatu saat nanti ya ke depan ketika Pak Yayan mengundang saya lagi ke sini, yang saya inginkan udah nggak di sini lagi, tapi yang saya inginkan nanti Bapak sudah bisa dapat bonus ya, Ibu udah bisa dapat reward. Kita adakan pertemuan lagi di gedung. Siap ya? Siap ya. Nah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Nanti ngumpul lagi di sini kita sharing semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh.